Selamat siang Mitra BLU, apa kabarnya hari ini? Saya harap Bapak dan Ibu Mitra BLU di Kanwil DJPB Provinsi Bali dalam kondisi sehat di tengah ibadah atau mungkin kesibukan yang harus dijalankan di hari ini. Terima kasih atas kesediaannya menyaksikan BLU Talks episode keempat yang hari ini kami hadirkan dengan bentuk yang berbeda. Bapak dan Ibu, seperti yang kita lihat di layar, judul BLU Talks episode keempat kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang kali ini ingin kami bagikan kepada Bapak dan Ibu adalah mengenai persiapan Monef BLU yang akan dilaksanakan oleh Kanwil DJPB Provinsi Bali pada tahun 2021. Sesuai dengan edaran dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, kami masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan di tiap provinsi memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan Monef kepada Satker BLU binaan. Oleh karena itu, Kanwil DJPB Provinsi Bali juga akan melakukan Monef kepada 7 BLU di wilayah Provinsi Bali. Nah, agar Bapak dan Ibu mengetahui nanti apa saja yang akan kami lakukan dan apa saja yang kami butuhkan dari Bapak dan Ibu untuk keperluan datanya, hari ini kami akan menjelaskan hal-hal yang harus disiapkan untuk menghadapi Monef tersebut. Kita akan berlanjut kepada slide berikutnya. Bapak dan Ibu, pada saat nanti kami melakukan kegiatan Monef kepada BLU, yang perlu diingat bahwa kami datang bukan sebagai auditor. Jadi teman-teman dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali bukanlah auditor, namun kami adalah mitra Bapak dan Ibu dalam hal menyampaikan substansi mengenai pembinaan pengelolaan keuangan BLU. Jadi, jangan ragu mengenai hal-hal yang ingin diklarifikasikan maupun yang dimintakan penjelasan kepada kami. Nah, kalau selama ini di dalam BLU Talks dan di dalam kegiatan Zoom meeting, kami lebih sering membagikan materi dan kemudian Bapak dan Ibu dari BLU yang menanyakan kepada kami, maka di dalam kegiatan Monef nanti, kami yang akan lebih banyak bertanya kepada Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ingat, bahwa bentuk pembinaan kepada BLU bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dengan capacity building, gitu ya, seperti yang kita lakukan melalui BLU Talks yang episode-episode sebelumnya. Kemudian dengan cara konsultasi yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sepanjang tahun anggaran kepada kami, baik melalui online maupun juga secara tatap muka. Dan yang ketiga adalah dengan cara Monef. Monef ini adalah pembinaan yang kami lakukan one-on-one dengan Satker BLU, supaya kita bisa lebih mengetahui dan mendalami kinerja maupun setiap permasalahan yang dihadapi oleh Satker BLU. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan di tahun 2021 ini ada beberapa hal yang akan dipercayakan kepada kantor pusat kepada kami untuk kami Monef. Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Jadi 3 hal ini saja. Yang lainnya tidak akan kami Monef, namun akan dilakukan pendalamannya oleh teman-teman dari Direktorat PPK BLU. 3 aspek yang akan kami Monef itu yang pertama aspek kinerja keuangan, yang kedua aspek kinerja layanan, dan yang ketiga aspek kepatuhan BLU. Lalu ini timeline yang akan kami gunakan pada saat kami melakukan Monef kepada Bapak dan Ibu. Di bulan Mei sampai dengan Juni, kami akan mengedarkan kertas kerja melalui aplikasi BIOS untuk Bapak dan Ibu isi secara self-assessment. Jadi silahkan diisi selengkap-lengkapnya agar kami bisa mendapatkan potret bagaimana penerapan di BLU masing-masing. Kemudian, di bulan Juli kami akan melakukan Monef on Desk untuk seluruh isian kertas kerja yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan melalui BIOS, termasuk melalui kinerja keuangan semester 1 yang tercermin di dalam laporan keuangan. Nah, kemudian di bulan Juli juga, kami akan melakukan Monef online secara sampling kepada BLU untuk mengklarifikasikan hasil isian yang ada di dalam kertas kerja tadi. Nah, selanjutnya nanti di bulan Agustus sampai dengan Oktober, kami bisa melakukan Monef on the spot, gitu ya, secara selektif, gitu ya, sampling, dan tentu saja mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi. Kita tentunya semua berharap dan berdoa bahwa pandemi sudah bisa teratasi pada saat tersebut, jadi kami pun bisa berinteraksi secara langsung dengan Bapak dan Ibu. Namun apabila tidak memungkinkan, maka akan kami lanjutkan di dalam bentuk kegiatan secara daring, gitu. Kita lanjutkan untuk selanjutnya
kami mau menjelaskan aspek kinerja keuangan apa saja yang akan kami minta klarifikasi atau penjelasan dari Bapak dan Ibu. Ada cukup banyak Bapak dan Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Paling tidak kami akan cek mengenai bagaimana proyeksi ketercapaian PNBP maupun realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2021. Kami akan memeriksa dan kemudian membandingkannya dengan dokumen Renstra Bisnis dan RBA atau Rencana Bisnis dan Anggaran tiap tahunnya dari BLU. Selain itu, tentunya karena tahun ini masih tahun untuk penanganan pandemi COVID, kami juga akan memeriksa mengenai berbagai macam kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, serta upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan oleh BLU. Nah, selain itu, karena kami juga menjadi wakil dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara di daerah, maka kami akan memeriksa mengenai saldo kas BLU, Bapak dan Ibu. Termasuk apabila Bapak dan Ibu di tahun 2021 ini ada melakukan revisi penggunaan saldo awal. Maka kita akan cek revisi penggunaan saldo awalnya untuk apa saja dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan ataupun sesuai dengan RBA yang telah disetujui oleh Dewas dan juga pembinanya di kementerian lembaga. Dan yang kemudian kita akan monef juga mengenai hibah, baik uang, barang, jasa yang diterima oleh BLU, baik dalam rangka COVID maupun bukan COVID. Kalau Bapak dan Ibu tahu, sebagai BLU, hibah ini memang tidak Bapak Ibu lakukan registrasi melalui teman-teman di Kanwil DJPB maupun nanti melalui KPPN gitu ya. Namun akan dicatat sebagai pendapatan BLU. Oleh karena itu, kami harus melakukan verifikasi mengenai hibah-hibah yang sudah diterima, khususnya terkait COVID. Namun barangkali juga ada hibah yang bukan terkait dengan COVID, maka kita akan melakukan pendataan. Yang lagi kita akan mencoba cek nanti adalah apabila ada kebijakan dari Kementerian Lembaga atau Eselon 1 mengenai penganggaran yang khusus di tahun 2021 ini terkait penganggaran COVID, kemudian kira-kira inventarisasi apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja keuangan dan permasalahan-permasalahan keuangan yang dihadapi oleh BLU. Kenapa kami melakukan monef kepada pokok-pokok ini Bapak dan Ibu yang cukup banyak? Karena kami berharap dengan adanya kegiatan monef ini pun apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh BLU dan maupun pembinanya di kementerian lembaga, serta membutuhkan bantuan dari teman-teman Kementerian Keuangan, maka kami bisa mengeskalasi ke level yang lebih tinggi supaya bisa mendapatkan penyelesaian. Karena harapan kami, semua BLU bisa menjalankan layanannya dengan baik di tahun 2021, tahun pemulihan, sehingga bisa menggerakkan perekonomian nasional. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi mengenai aspek kinerja keuangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah tahu gambarannya apa saja yang akan dimonef, silahkan disiapkan data-datanya. Kami akan pandu melalui kertas kerja yang akan kami sediakan di aplikasi BIOS. Nah sekarang kita beranjak kepada aspek yang kedua Bapak dan Ibu, untuk aspek layanan. Aspek layanan ini apa saja yang akan kita lakukan monef. Intinya Bapak dan Ibu untuk aspek kinerja layanan, itu kita akan cek mengenai proyeksi ketercapaian kinerja layanan sampai dengan akhir tahun. Nah, Bapak dan Ibu masing-masing mempunyai target kinerja layanan, baik di dalam RBA maupun di dalam kontrak kinerja atau KPI, gitu ya. Kita akan cek proyeksi ketercapaiannya sampai dengan paling tidak semester 1 dan juga nanti kira-kira sampai dengan akhir tahun. Dan kemudian kita juga akan menginventarisir mengenai permasalahan terkait pelaksanaan layanannya BLU, kemudian adanya kebijakan-kebijakan layanan yang spesial di tahun 2021 karena masih menangani pandemi COVID, misalkan ada relaksasi tarif maupun kebijakan-kebijakan lainnya kepada pengguna layanan. Lalu kami juga akan cek mengenai inovasi layanan yang dilakukan oleh BLU, baik teman-teman di BLU Kesehatan yang sudah banyak melakukan inovasi maupun teman-teman di BLU Pendidikan yang kemarin sempat menjalankan pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, kami juga akan meminta informasi dari Bapak dan Ibu apabila ada sinergi atau kerjasama yang dilakukan dengan berbagai macam komponen masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID.
Jadi kerjasama ini tidak terbatas kepada satker pemerintah lainnya, tapi bisa juga dengan swasta, kelompok masyarakat, Pemda, dan lain sebagainya. Silahkan nanti disiapkan datanya agar ini bisa menjadi cerminan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BLU untuk membawa perbaikan di masa penanganan pandemi COVID. Oke, kira-kira sudah dapat gambarannya Bapak dan Ibu? Silahkan disiapkan, kami akan mencoba membantu dengan kertas kerja yang disediakan di BIOS. Di bulan Mei sampai dengan bulan Juni, kami akan meminta data dari Bapak dan Ibu. Silahkan disampaikan rincian atau detailnya. Dan apabila kurang gitu ya, kurang space di BIOS, Bapak dan Ibu juga nanti kami akan sediakan tempat untuk menyampaikan data pendukungnya. Barangkali karena terlalu banyak kebijakan di masa layanan ini, di masa pandemi, jadi membutuhkan space yang lebih luas. Kami akan menyiapkannya untuk Bapak dan Ibu. Oke, yang terakhir, yang ketiga, kita akan ini juga Bapak dan Ibu cek mengenai aspek kepatuhan BLU. Nah, yang ini cukup banyak Bapak dan Ibu ya. Kalau kita lihat panduannya dari kantor pusat, kepatuhan ini bisa mencakup pengelolaan rekening, kemudian penatausahaan oleh bendahara, kemudian ada juga mengenai implementasi tarif layanan, dan mengenai tata kelola BLU secara umum. Nah, ini kalau boleh, kami akan menyampaikan sedikit refresh materi, seperti juga permintaan Bapak dan Ibu di BLU Talks sebelumnya supaya dibahas mengenai tugas-tugas bendahara, gitu ya. Nanti kita akan menuju ke sana. Yang pertama akan kami ingatkan mengenai ketentuan rekening BLU. Ini sudah kami sampaikan juga dalam BLU Talks episode 1 di bulan Januari tahun 2021. Namun ini ada sedikit garis besar yang perlu kami ingatkan. Nanti kami akan cek mengenai seluruh rekening yang dikelola oleh BLU. Jadi kan rekening yang dikelola oleh BLU itu ada 3 jenis Bapak dan Ibu ya. Rekening operasional, baik penerimaan maupun pengeluaran. Kemudian rekening pengelolaan kas, yang ini untuk investasi jangka pendek risiko rendah atau deposito gampangnya. Dan yang ketiga, rekening dana kelolaan, yang untuk mencatat atau mengelola dana yang belum pasti atau belum menjadi haknya BLU. Secara garis besar ada 3 jenis tadi. Nah, kemudian kami akan meminta list atau daftar rekening dari masing-masing BLU, termasuk surat persetujuannya dari kuasa bun atau KPPN setempat. Jadi buat Bapak dan Ibu yang mungkin pernah membuka rekening untuk menampung kasnya BLU atau semua penerimaan, namun belum dimintakan izin pembukaan rekening kepada KPPN, tolong dipastikan agar izin tersebut sudah tersedia. Jadi pada saat kami monef, nanti pemenuhan persyaratan mengenai izin pembukaan rekening sudah terpenuhi. Dan izin pembukaan rekening ini tidak terlalu kaku Bapak dan Ibu. Bisa dibuat one for many. Jadi satu untuk banyak rekening, bahkan bisa berlaku untuk 1 tahun anggaran, khusus untuk BLU. Jadi jangan khawatir, sudah ada kemudahan atau fleksibilitas bagi BLU. Nah, format penamaannya pun Bapak dan Ibu mohon diperhatikan, di bagian sudut kiri, kita ada format penamaan rekening. Jadi semua rekening yang digunakan oleh BLU untuk mengelola kas pemerintah gitu ya, itu ada template namanya Bapak dan Ibu. Ya, bahkan ada nama BLU di situ, serta ada kode-kode tertentu. Mohon dipastikan jangan ada nama perorangan atau pribadi di sana. Karena di dalam beberapa kesempatan kami pernah mendapati BLU membuka rekening atas nama pribadi. Waktu itu atas nama pemimpin BLU-nya. Itu sangat tidak diperkenankan. Jadi kalau sudah dapat surat izin dari kuasa bun atau KPPN, seharusnya sudah mulai standar nama rekeningnya. Tapi kalau nama rekeningnya ternyata juga belum sesuai, bisa berkoordinasi kembali dengan KPPN. Oke? Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini mengenai alur penerimaan kas. Idealnya di BLU itu seperti apa? Jadi penerimaan kas bisa kita bagi menjadi 3 paling tidak. Kalau yang pertama itu APBN yang diparupiah murni. Kemudian yang kedua itu semua pendapatan layanannya BLU, PNBP, entah dari tarif layanan, entah dari jasa layanan perbankan, bunga-bunga, deposito, terus jasa giro gitu ya. Kemudian pendapatan hibah, pendapatan kerjasama, itu yang sudah jadi haknya BLU. Dan yang satu lagi yang terakhir adalah pendapatan yang sebenarnya ini tuh belum tentu menjadi haknya BLU. Jadi semacam titipan atau pinjaman. Nah, 3 jenis pemasukan tadi itu diterimanya melalui rekening yang berbeda. Kalau dana rupiah murni, tentunya Bapak dan Ibu tahu kita menggunakan rekening pengeluaran atau BPG.
Kalau yang rekening operasional penerimaan itu digunakan untuk menampung pendapatan yang sudah pasti jadi haknya BLU. Gampangannya, pendapatan jasa layanan yang sudah ada di PMK tarif, lalu hibah, bunga deposito, jasa giro itu masuknya ke rekening operasional penerimaan. Lalu, untuk dana atau penerimaan yang masih belum pasti, belum full menjadi haknya BLU atau mungkin ada titipan dan juga pinjaman, itu ditampungnya di rekening dana kelolaan. Jadi pintu masuknya ada 3, Bapak dan Ibu, kalau untuk penerimaan kas atau uang masuk kepada BLU. Nah, nanti Bapak dan Ibu, masing-masing BLU harus mengatur kira-kira nanti kalau dari penerimaan tadi yang ada itu dipakainya untuk belanja itu transfernya secara berkala berapa. Lalu dilimpahkannya setiap hari itu pas jam berapa. Jadi kalau masih di tempat Bapak dan Ibu masih ada fungsi kasir atau yang menerima penerimaan tapi tidak langsung ke rekening operasional penerimaan tadi gitu ya, itu harus disetor pada akhir hari secepatnya ke rekening operasional penerimaan BLU gitu ya. Atau kalau besoknya hari libur gitu ya, atau sudah lewat cut off, maka disetor pada hari kerja berikutnya. Jadi prinsipnya adalah kalau ada penerimaan yang sudah pasti menjadi hak negara dan dikelola BLU, maka harus secepatnya masuk ke rekening. Ini nanti harus diatur. Dan diaturnya kami ingatkan Bapak dan Ibu untuk dibuat SOP di internalnya. Gitu ya. Silahkan diatur di masing-masing BLU karena karakteristik BLU mungkin bisa berbeda-beda, tapi prinsipnya sama. Kita lanjutkan ke pengelolaan untuk pengeluaran kas Bapak dan Ibu. Untuk pengeluaran kas ini Bapak dan Ibu itu juga bisa melalui berbagai macam rekening. Untuk sumber dana rupiah murni keluarnya dari rekening BPG, dari rekening pengeluaran. Lalu untuk yang dari PNBP bisa keluar dari 2 rekening. 1 rekening operasional pengeluaran, 1 lagi rekening dana kelolaan. Gitu ya. Jadi bisa tergantung jenisnya. Kalau rekening dana kelolaan tadi untuk dana-dana yang belum pasti menjadi haknya BLU. Jadi untuk pinjaman, titipan segala macam keluarnya lewat sana tentunya kalau mau keluar. Kalau untuk belanja BLU yang sumbernya PNBP keluarnya dari rekening operasional pengeluaran. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu belum hafal pun tidak apa-apa, silahkan dibuka kembali gitu ya. Supaya nanti dipastikan arus masuk dan keluarnya uang itu sudah sesuai. Nah, kalau uang masuk dan uang keluar ini tidak langsung Bapak dan Ibu, ada waktu antara, tentu bisa jadi ada kas yang menganggur, tidak langsung dipakai, gitu ya. Baik dalam jangka harian, mingguan, bulanan, kami sangat rekomendasikan untuk dilakukan namanya optimalisasi kas. Optimalisasi kas itu adalah atas kas yang menganggur atau idle cash. Jadi, untuk tahu berapa idle cash, kita harus tahu yang namanya kas penyangga atau cash buffer. Cash buffer itu adalah nilai di rekening operasional dan di rekening dana kelolaan yang akan keluar dalam waktu dekat. Cash buffer ini bisa berbeda-beda tiap BLU, bisa berbeda-beda tiap bulan, tergantung kebutuhannya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu tolong diatur dan ditata, di-manage kasnya supaya tahu cash buffernya berapa. Sisa dari yang di luar cash buffer itu berarti adalah idle cash. Idle cash ini adalah potensi pendapatan untuk BLU Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu optimalisasikan pada investasi jangka pendek risiko rendah. Ingat, deposito di sini bukan hanya yang 3 bulanan maupun 6 bulanan. Ada yang 1 bulanan juga. Jadi sangat memungkinkan Bapak dan Ibu mendapatkan pendapatan jasa layanan perbankan yang lebih tinggi daripada sekedar ditaruh di rekening giro. Jadi tolong itu nanti bisa dipertimbangkan tata kelola kasnya agar optimalisasi kas bisa dilakukan dengan lebih baik untuk mendatangkan pendapatan bagi BLU juga. Jadi semuanya kembali kepada BLU dan layanannya. Baik, yang selanjutnya ini adalah alur penerimaan dan pengeluaran kas BLU Bapak dan Ibu. Dari awal sampai dengan akhir gitu ada ya. Jadi pemasukannya kemudian nanti digunakan untuk apa saja, dan kalau ada idle nanti di rekening pengelolaan kasnya seperti apa. Ini sudah coba kami gambarkan khusus untuk Bapak dan Ibu BLU penyedia barang jasa lainnya di sektor pendidikan dan kesehatan di Bali. Jadi bisa dilihat alurnya seperti ini. Kami lanjutkan. Setelah kita membahas mengenai tadi Bapak dan Ibu arus penerimaan, pengeluaran kas dan manajemen kas, di slide selanjutnya kita akan melihat mengenai
ilustrasi pengesahan pendapatan dan belanja. Ini adalah ilustrasi, jadi contoh. Kalau Bapak dan Ibu ingat, pengesahan pendapatan dan belanja itu minimal 1 kali dalam 3 bulan. Tapi berarti boleh dilakukan lebih dari 1 kali dalam 3 bulan. Yang kami perhatikan, ada 2 BLU di Provinsi Bali yang sangat rajin melakukan pengesahan pendapatan dan belanja. Dan ini mulai kami apresiasi, karena berarti mulai ada sedikit tertib di sana gitu ya. Untuk BLU yang lain monggo silahkan kalau mau lebih sering melakukan pengesahan pendapatan dan belanja. Ini simulasi untuk pengesahan yang dilakukan secara triwulanan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau pengesahan 1 kali dalam 1 triwulan, cut off-nya tanggal berapa? Itu kira-kira seperti ini. Namun kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melakukan pengesahan lebih dari 1 kali dalam 1 triwulan. Contohnya di slide berikut ini. Bapak dan Ibu bisa melihat contoh cut off tanggalnya. Ini untuk membantu Bapak dan Ibu mengingat kembali kira-kira kapan harus mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja. Oke? Nah, ini nanti kami juga akan mengecek Bapak dan Ibu dalam kegiatan Monef, bagaimana pengesahan pendapatan dan belanja. Apakah masih ada yang suka terlambat? Misalkan pendapatan dan belanja yang seharusnya triwulan 1 disahkan di triwulan 2 atau bahkan di triwulan 3 gitu ya. Ataukah mungkin ternyata selama ini ada kesalahan penggunaan akun di dalam pengesahan pendapatan dan belanja atau permasalahan-permasalahan lainnya. Jadi ini akan kami monitor juga dalam kegiatan Monef dari Kanwil DJPB Provinsi Bali. Selanjutnya, ini adalah mengenai tugas bendahara di BLU Bapak dan Ibu. Yang kita tahu ada 2 jenis bendahara ya, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Kemudian masing-masing bendahara ini mempunyai tugas masing-masing, cakupan kewenangan penatausahaan rekeningnya, rekening apa saja, itu ada di dalam peraturan dan kami coba ringkaskan di dalam materi ini. Bapak dan Ibu bisa melihat dan kemudian tolong diperhatikan agar langkah-langkah atau tugas yang dilakukan oleh bendahara itu disusun di dalam SOP. SOP-nya tidak ada template dari Dirjen Perbendaharaan, namun bisa memedomani peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 47 tahun 2014 untuk mengetahui pelaksanaan tugas bendahara itu seperti apa. Sekali lagi, SOP-nya bisa disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan di masing-masing BLU. Jadi silahkan dilakukan. Ini akan kami cek juga ya Bapak dan Ibu mengenai pelaksanaan tugas bendaharanya, termasuk apabila ada bendahara pengeluaran pembantu. Misalkan untuk rumah sakit yang cukup besar, mungkin ada gitu ya per polinya ada bendahara pengeluaran pembantu sendiri, atau untuk universitas atau politeknik yang besar sehingga masing-masing fakultas punya bendahara pengeluaran pembantu. Itu akan kami cek. Selanjutnya kami juga akan memeriksa mengenai kepatuhan penyampaian LPJ bendahara ke KPPN. Nah, hati-hati Bapak dan Ibu, kepatuhan ini bukan hanya dari sisi cocok-cocokan saldo akhir yang sama gitu ya Bapak dan Ibu, ataupun bagaimana rekonsiliasi di antara kedua bendahara sebelum disampaikan ke KPPN. Kami juga akan cek keberadaan buku-buku yang mungkin tidak seharusnya ada di BLU penyedia barang jasa lainnya. Contohnya, kalau BLU penyedia barang jasa lainnya seharusnya tidak punya buku pembantu dana bergulir. Ya Bapak dan Ibu, jadi tolong dicek kembali. Buku pembantunya apa saja di Satker Bapak dan Ibu. Buku kas umum tentunya harus ada. Lalu buku pembantu yang lainnya apa saja? Buku pembantu bank misalkan, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, atau buku-buku apa lagi? Kita akan cek. Karena mungkin bisa jadi ada di suatu kesempatan, ada suatu BLU yang punya buku pembantu yang bukan cakupan tugasnya. Contohnya tadi, bukan BLU pengelola dana bergulir, tapi punya buku pembantu dana bergulir. Jadi ini karena ada miskonsepsi mengenai pengertian dana bergulir. Jadi ini akan kami cek juga ya, bukan hanya kecocokan saldo angkanya. Kita lanjutkan. Nah, ini bagian yang paling akhir Bapak dan Ibu, tapi tidak berarti paling sedikit. Ini juga yang akan kami verifikasi di dalam kegiatan Monef mengenai implementasi tarif layanan. Nah, Bapak dan Ibu sebagai BLU tentunya seharusnya sudah mempunyai PMK tarif layanan. Apabila belum punya, maka Bapak dan Ibu kami rekomendasikan untuk segera mengajukan usulan tarif layanan secara berjenjang melalui Menteri Pimpinan Lembaga, kemudian nanti langsung kepada Menteri Keuangan. Karena sesuai amanat di dalam PP 23 tahun 2005,
tarif layanan BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi harapan kami, Bapak dan Ibu yang belum mempunyai tarif yang ditetapkan di dalam peraturan Menteri Keuangan atau peraturan perundang-undangan yang setingkat, nanti bisa segera memproses. Tentunya melalui kementerian lembaga masing-masing. Ya. Setelah ada PMK tarif, kemudian akan ada peraturan-peraturan kepala BLU atau pemimpin BLU sebagai turunan ataupun implementasi dari PMK tarif tadi. Nah, buat yang belum ada, nanti mohon mungkin disiapkan atau diberikan penjelasan kenapa tidak ada. Tapi ini biasanya masing-masing punya, entah dalam bentuk peraturan maupun keputusan pemimpin BLU. Nanti silahkan disiapkan dan mohon diupdate juga di dalam BIOS. Nanti kami akan memberikan panduan kepada Bapak dan Ibu. Nah, setelah punya PMK tarif layanan dan peraturan kepala BLU, gitu ya, Bapak dan Ibu juga diharapkan untuk membuat laporan implementasi tahunan tarif layanan. Jadi, bagaimana nih penerapan tarif layanannya? Laporannya itu dibuat tahunan, Bapak dan Ibu, dan seharusnya disampaikan paling lambat bulan Januari di tahun anggaran berikutnya. Nah, kalau yang tahun kemarin belum membuat atau belum mengunggah laporannya di BIOS, silahkan dilengkapi karena kami akan cek di BIOS dan kemudian nanti bukan hanya cek ada dan tidaknya laporan. Substansi atau muatan laporan akan kami periksa. Karena di dalamnya kami harap ada analisis juga mengenai tarif tersebut. Apakah tarif tersebut dirasa sudah terlalu mahal atau masih terlalu murah, terlalu jauh di bawah harga pasar seperti itu, ataukah sudah cukup mengakomodasi jenis-jenis layanan BLU yang terbaru atau tidak. Kami paham bahwa Bapak dan Ibu di masa pandemi tentunya punya inovasi layanan dan mungkin ada jenis-jenis layanan baru yang membutuhkan tarif, gitu ya. Nanti silahkan kalau misalkan perlu penyesuaian segera diajukan proposal usulan tarifnya melalui Menteri Pimpinan Lembaga juga, lalu kemudian nanti disampaikan kepada Menteri Keuangan. Nah, kami akan melihat proses di internalnya BLU. Apakah itu masih baru pada level kajian atau sudah sampai ke level usulan? Silahkan semuanya dilengkapi karena hal tersebut juga akan kami verifikasi. Termasuk kalau Bapak dan Ibu belum melakukan survei atas kepuasan pengguna layanan terhadap besaran tarif. Itu sangat penting Bapak dan Ibu karena bisa jadi kita merasa tarif BLU yang kita terapkan itu sudah cukup murah, namun ternyata masih ada kalangan-kalangan tertentu yang menganggap bahwa tarif BLU-nya terlalu mahal atau tidak terjangkau. Nah, salah satu kunci selain melakukan survei adalah BLU wajib untuk melakukan publikasi tarif layanan kepada publik. Apakah Bapak dan Ibu secara mudahnya gitu ya sudah melakukan publikasi tersebut atau tidak di website, di media sosial, melalui surat, selebaran dan lain sebagainya. Karena masyarakat umum sebagai pengguna layanan dari BLU memiliki hak untuk mengetahui tarif layanan. Dan kalau level peraturan Menteri Keuangan itu seharusnya sudah terbuka untuk publik. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu bisa mensosialisasikan mengenai tarif layanannya kepada pengguna layanan. Lalu di sebelah kanan akan ada juga Bapak dan Ibu kelengkapan-kelengkapan yang kami mintakan terkait implementasi tarif layanan. SOP, kemudian alur proses layanan, sarana publikasi, kemudian sertifikasi ISO mungkin kalau sudah ada, lalu target pemberian layanan, sistem pembayaran secara cashless yang sudah disediakan barangkali di masa pandemi, kemudian janji layanan, sarana pengaduan, dan juga corporate social responsibility atau pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan. Nah, ini semuanya sudah ada di BLU. Namun Bapak dan Ibu tentunya membutuhkan waktu untuk menata kembali, melengkapi kembali, supaya nanti pada saat Monef bisa kami periksa kesesuaiannya. Apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak. Karena ini termasuk ke dalam aspek kepatuhan BLU. Begitu ya. Jadi masih ada waktu, jangan khawatir. Di bulan Mei sampai Juni baru mengisi kertas kerja secara self-assessment. Namun Bapak dan Ibu bisa melengkapi dengan dokumen-dokumen terkait. Nanti di bulan Juli akan kami verifikasi, kemudian di bulan Agustus sampai dengan Oktober akan ada pendalaman melalui Monef on the spot ataupun Monef online tergantung kondisi pandemi secara sampling kepada BLU-BLU di Provinsi Bali. Kalau Tuhan mengizinkan, kami berharap bisa bertemu dengan ke-7 BLU di Provinsi Bali. Namun apabila tidak, kita akan sesuaikan. Oke, Bapak dan Ibu, sudah cukup banyak
saya menyampaikan. Jadi ini adalah garis besar mengenai hal-hal yang akan kami lakukan mengenai Monef kepada BLU di tahun 2021 di Provinsi Bali. Teman-teman dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juga akan melakukan Monef, namun secara sampling dan topiknya berbeda karena akan lebih terkait kepada remunerasi dan optimalisasi aset. Sedangkan kami dari Kanwil DJPB akan memonitor aspek-aspek tadi itu, kinerja keuangan, kinerja layanan, dan kepatuhan BLU. Nah, sebelum kita melakukan pendalaman lebih lanjut, silahkan apabila nanti akan melakukan komunikasi dengan kami, sudah tertera tautan-tautan maupun alamat-alamat untuk menghubungi kami. Kemudian kalau Bapak dan Ibu juga menghendaki materi kegiatan BLU Talks episode keempat ini dalam bentuk PDF, sudah ada juga di dalam Linktree, serta di sana juga ada absensi dan post test yang Bapak dan Ibu bisa ikuti untuk mengetahui tingkat pemahaman atas materi yang kami sampaikan. Baik, tidak berapa lama lagi, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak dan Ibu, dan kami harap ini bisa menjadi informasi awal agar Bapak dan Ibu bisa menyiapkan apa yang harus disampaikan pada saat kegiatan Monef dengan Kanwil DJPB. Sekali lagi, mohon diingat bahwa kami bukan auditor, namun kami hadir untuk menjadi mitra Bapak dan Ibu untuk bisa melakukan tata kelola keuangan BLU dengan baik. Jangan sungkan, jangan segan, silahkan hubungi kami melalui channel-channel yang sudah tersedia dan nantikan kehadiran kami juga dalam BLU Talks episode kelima selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.